لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة وخير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبرا وصبيا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق وعدي وكان رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, karena segala keagungan dan kesucian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mengagungkan Allah, mensucikan Allah, pasti mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ketenangan dunia dan akhirat. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lepas oleh waktu, ruang dan dimanapun kita berada, kecintaan kita kepada Nabi begitu tinggi dan begitu kita mengagungkan dan memuliakan. Maka sesungguhnya berselawat kepada Nabi adalah sebagian kecil daripada cinta kita kepada Nabi. Karena ada sebuah cinta yang tidak perlu pengungkapan, yang diperlukan adalah tindakan. Apa itu? Wa ma atakum rasuluh fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah. Maka apa yang diberi oleh Rasulullah terimalah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya ketakwaan itulah yang menghantarkan kita pada kemenangan yang hakiki. Ketakwaan itulah yang menghantarkan kepada kita kebahagiaan, dan ketakwaan itu jugalah yang menjadikan kita manusia yang sesungguhnya. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, pada kesempatan yang mulia ini Al-Fakir mengangkat tema seputar persoalan dan problematika umat dengan tema lupakan demokrasi, fokus pada perjuangan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim: "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Imran ayat 104. Hadirin jemaah rahimahullah, keputusan Mahkamah Konstitusi pada Senin lalu dalam sidang sengketa Pilpres 2024 mengecewakan bagi pihak yang masih berharap akan keadilan. MK menolak semua gugatan dari pasangan calon yang dicalonkan, dan ini
mereka. Meskipun Pilpres 2019 juga dipenuhi dengan tuduhan dan kecurangan yang terstruktur, sistematik dan masif. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, patut kita sadari kecurangan yang terstruktur, sistematik dan masif sesungguhnya tak hanya sering terjadi pada proses pemilihan. Kecurangan tersebut justru melekat pada sistem politik demokrasi yang ada saat ini. Pertama adalah demokrasi curang dari sisi asas. Sekularisme fasluddin anil hayah, pemisahan agama daripada kehidupan, adalah bentuk kecurangan yang paling mendasar. Pasalnya adalah demokrasi mengakui keberadaan Tuhan tetapi menolak otoritas Tuhan dalam mengatur kehidupan manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara total dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Al-Baqarah ayat 208. Kedua, kecurangan dalam hal kedaulatan dan kekuasaan. Sistem demokrasi ditopang oleh dua pilar. Pertama, kedaulatan. Kedaulatan sesungguhnya berada di tangan rakyat. Yang kedua adalah kekuasaan, juga di tangan rakyat. Praktiknya klaim tersebut tidaklah benar. Kedaulatan dalam demokrasi sebenarnya terletak pada segelintir orang yang duduk di DPR dan pemerintahan, didukung oleh para oligarki, cukong atau pemodal yang memiliki uang yang banyak. Prinsip kedaulatan, hak membuat hukum di tangan rakyat, bertentangan dengan prinsip Islam yang menegaskan bahwa hanya Allah lah sebagai pembuat hukum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, "Inil hukmu illa lillah." Sesungguhnya hak membuat hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am ayat 57. Ketiga, kecurangan dalam hal keberpihakan. Demokrasi mengaku keberpihakan pada rakyat, tetapi seringkali justru mendukung kepentingan segelintir pemilik modal ataupun oligarki. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, itulah realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Makanya kenapa kita melihat bagaimana hukum Allah yang sebegitu banyaknya tidak terrealisasi, tidak terlaksana. Kenapa? Karena demokrasi sudah mengkebiri hak Tuhan sebagai penentu hukum. Sebagaimana kaedah sebagaimana kaedah yang ada padanya, berikan hak Tuhan pada Tuhan, berikan hak kaisar kepada kaisar. Inilah bentuk daripada demokrasi, di atasnya sekularisme. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, Islam adalah agama untuk seluruh makhluk. Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa syariat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali agar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiya ayat 107. Hukum Islam berpihak kepada semua orang. Contohnya hukum potong tangan bagi pencuri yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak jika diterapkan secara tebang pilih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka itu jika seseorang dari kalangan terhormat di tengah-tengah mereka mencuri, mereka membiarkan. Namun jika yang mencuri di tengah-tengah mereka itu orang lemah, mereka memperlakukan hukum dengan tegas."
atas orang lemah tersebut. Demi Allah, kata Rasul, sesungguhnya andaikan saja Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, penerapan seluruh aturan Islam akan menghilangkan segala bentuk ketidakadilan, juga menghapus segala bentuk kecurangan. Hal ini dilandasi pada sejumlah alasan. Yang pertama adalah dari segi asas. Di dalam Islam, asas kehidupan sosial dan politik adalah akidah. Seseorang pemimpin menyadari bahwa ketindakannya berdampak di dunia dan akhirat. Itulah dari sisi asas. Kemudian dari sisi yang kedua adalah dari sisi pilar politik. Dalam politik Islam ada dua pilar yang penting. Pertama adalah kedaulatan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekuasaan di tangan umat. Kemudian yang ketiga, pilar dalam Islam dari segi mekanisme mengoreksi terhadap penguasa yang berlapis-lapis. Proses ini dilakukan melalui individu, kelompok, partai politik Islam, dan lembaga-lembaga seperti Majelis Umat dan Mahkamah Mazalim. Rasulullah SAW menghargai aktivitas menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalul jihadi kalimatul haqqin inda sultanin ja'irin." Jihad yang paling mulia, paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang menyimpang atau zalim. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, sudah seharusnya umat Islam tidak lagi menggantungkan harapan pada demokrasi, karena demokrasi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip asas Islam. Saatnya bagi umat Islam untuk membuang konsep demokrasi dan fokus pada upaya penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan kita. Untuk mencapai hal ini, mereka perlu meneladani Rasulullah SAW dalam menegakkan Islam. Langkah-langkahnya antara lain adalah dengan membangun partai politik Islam dan meningkatkan dakwah, membangun opini publik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat Islam, dan menyadarkan umat akan pentingnya politik Islam. Pencapaian kekuasaan harus dilalui dengan jalan umat, didukung oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk menerapkan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam sistem pemerintahan Islam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, itulah bagaimana Islamnya itu mengatur segala perkara. Sebagaimana Al-Fakir sering mengatakan bahwasanya Islam itu melahirkan setiap persoalan, melahirkan solusi-solusi dari persoalan yang dialami oleh umat. Dan persoalan kita saat ini adalah karena tercengkramnya demokrasi di tengah-tengah umat yang menganggap demokrasi itu bagian daripada Islam, padahal ia lahir dari negeri Yunani, dilahirkan oleh orang-orang kafir. Asasnya adalah asas manusia dan kembali kepada manusia. Padahal Islam jelas mengatakan sesungguhnya kedaulatan di tangan Allah sebagai pembuat hukum, dan kekuasaan itu berada di tangan umat. Makanya hadirin jemaah Jumat rahimahullah, kalau kita memperjuangkan Islam, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan sebenar-benarnya perjuangan, maka tidak melalui demokrasi. Kenapa? Tidak akan mungkin bercampur antara air dengan minyak. Begitulah Islam dengan demokrasi. Maka untuk meraih kemuliaan kembali, meraih kehormatan, meraih keadilan, meraih kesejahteraan, tidak ada jalannya melainkan membuang
berjuang demokrasi sejauh-jauh mungkin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.